Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik. Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Di antaranya yaitu suara berubah menjadi lebih besar, tumbuhnya rambut di tempat tertentu, misalnya jambang, kumis, jenggot, dan dada tumbuh menjadi bidang, serta tumbuhnya jakun. Sedangkan seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon wanita yaitu estrogen. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, dan tumbuhnya payudara juga pinggul membesar. Alat reproduksi pria terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari yang pertama penis. Penis merupakan organ kopulasi, yaitu hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. 2. Skrotum. Skrotum merupakan sel pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta berfungsi mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Selanjutnya, organ reproduksi dalam terdiri dari yaitu yang pertama, testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Selanjutnya, epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Ketiga, vas deferens merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat. Yang keempat yaitu saluran ejakulasi, merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikulase minimalis dengan uretra. Yang terakhir yaitu uretra. Uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Yang selanjutnya yaitu alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari yaitu yang pertama vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Kedua yaitu pulpa. Pulpa merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama labium mayor dan yang kedua yaitu labium minor. Organ reproduksi dalam terdiri dari yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang ketiga yaitu infundibulum, merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae. Yang keempat, tuba palopi. Tuba palopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang kelima yaitu opiduk. Opiduk merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba palopi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia. Yang terakhir yaitu uterus. Uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir
dengan bagian bawah yang mengecil. Fungsinya yaitu sebagai tempat pertumbuhan embrio. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu yang pertama perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Yang kedua yaitu myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan selotot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang terakhir yaitu endometrium, merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersamaan dengan sel ovum matang. Adapun penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi pada manusia, yang pertama yaitu gonorea, yang kedua yaitu endometriosis, yang ketiga yaitu sipilis, keempat hipogonadisme, kelima kriptorkidisme, keenam uretritis, ketujuh yaitu prostatitis, kedelapan yaitu epididimitis, kesembilan yaitu orkitis, 10 yaitu anorkidisme, 11 hypertrophic prostat, yang ke-12 hernia inguinalis, 13 kanker prostat, ke-14 yaitu kanker testis, ke-15 yaitu hipotensi, terakhir yaitu infertilitas atau kemandulan. Sistem reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel yang berbeda kelaminnya. Reproduksi aseksual pada hewan ada 5 jenis, yaitu yang pertama pembelahan biner, yang kedua pembelahan ganda, dan yang ketiga pembentukan tunas, keempat regenerasi, dan yang kelima partenogenesis. Pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup uniseluler, yaitu dari golongan Monera dan Protista. Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi 2 anak. Pembelahan ganda ialah pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Contohnya, hewan yang dapat melakukan pembelahan ganda adalah Plasmodium. Pertunasan yaitu pertunasan pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Contohnya pada hidra, ubur-ubur pada saat berbentuk folid. Selain reproduksi dengan tunas, Porifera juga dapat melakukan reproduksi secara seksual. Individu baru berbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus baik sengaja atau tidak sengaja. Contohnya hewan melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing tanah, bintang laut, dan planaria. Partenogenesis ialah individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami partenogenesis adalah serangga, misalnya lebah madu. Perkembangbiakan pada hewan seksual tingkat tinggi melibatkan alat reproduksi, sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pertumbuhan hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina dan pembuahan yang terjadi pada
di luar tubuh. Pembuahan eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di air, misalnya katak dan ikan. Jumlah sel telur dan sperma menghasilkan sangat banyak, sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya pembuahan. Pembuahan eksternal dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe acak dan tipe sarang. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel kelamin betina dihasilkan oleh ovarium. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan berbentuk zigot yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat melalui 3 cara, yaitu vivipar, ovipar, dan opovivipar. Yang pertama ialah vivipar, yaitu hewan beranak, contohnya kerbau, gajah, sapi, dan harimau. Yang kedua, ovipar, yaitu hewan bertelur, contohnya ayam, merpati, atau bebek. Yang ketiga, opovivipar, yaitu hewan bertelur atau beranak, contohnya kadal dan ikan hiu. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan berlangsung melalui 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Namun tidak semua tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif. Ada tumbuhan yang hanya bereproduksi secara generatif saja. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan sering disebut juga propagasi vegetatif. Propagasi vegetatif dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia. A. Reproduksi secara vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan propagasi vegetatif alami, antara lain dengan umbi lapis, umbi batang, rizom, tunas liar atau adventif, tunas, geragi, spora, dan fragmentasi. 1. Spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut atau tumbuhan paku. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Yang ketiga adalah tunas. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Yang kelima adalah umbi batang atau tuber. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Yang keenam adalah rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Yang ketujuh adalah stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan yang liar. B. Reproduksi vegetatif secara buatan. Reproduksi secara buatan merupakan cara reproduksi dengan campur tangan manusia. Reproduksi cara ini bertujuan agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak, serta tahan terhadap serangan penyakit. Reproduksi secara buatan ini dapat melakukan bermacam-macam cara, antara lain stek, cangkok, mengenten, akulasi, dan merunduk. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang. Yang kedua adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada batang, lalu ditutup dengan tanah dan kemudian dibungkus dengan pembalut atau sabut dan plastik. Yang ketiga adalah mengenten. Mengenten adalah menyambung 2 jenis
tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disamaikan. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. C. Reproduksi generatif. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain adalah angin, air, hewan, dan manusia. Yang pertama, angin atau anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Yang kedua, air atau hidrogami. Hidrogami artinya sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Yang ketiga, hewan atau zoidigami. Penyerbukan dengan perantara hewan biasanya dilakukan dengan serangga, burung, kelelawar, dan siput. Yang keempat adalah entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Yang kelima adalah ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Yang keenam adalah kelelawar. Kelelawar atau kriptorogami. Kriptorogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Yang berikut adalah siput atau malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Manusia atau antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan bantuan atau mencari varietas baru.